Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Alex selaku dosen pengampu mata kuliah PTIK. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul implementasi Google Classroom dalam pembelajaran fisika di SMA atau MA. Sebelum berpresentasi, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andariani Novi dengan NIM 220210102100 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi kemarin, sekitar tahun 2020-2021, pembelajaran dilakukan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah ruang kelas virtual atau kita sebut dengan Google Classroom. Menurut Wikipedia, Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk kegiatan sekolah yang membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus tatap muka terlebih dahulu. Google Classroom dirilis pada tanggal 12 Agustus 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Google Classroom sudah dirilis jauh sejak pandemi itu ada. Tujuan utamanya dari Google Classroom adalah merampingkan berbagi file tugas antara siswa dan guru. Ini adalah logo resmi dari Google Classroom. Yang kedua ada manfaat dan tujuan. Google Classroom secara umum bermanfaat dan bertujuan untuk memungkinkan guru untuk mengatur dan menilai pekerjaan siswa sambil tetap terhubung dimanapun, kapanpun, secara online dan tanpa harus bertatap muka. Para siswa dapat menerima dan menggugurkan tugas langsung di Google Classroom. Guru dapat langsung memposting tugas. Google Classroom dapat mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada fitur dari Google Classroom. Yang pertama, untuk guru. Kita sebagai calon guru, ketika akan menggunakan Classroom, kita bisa menggunakan untuk memulai rapat video yang akan berhubungan langsung dengan Google Meet. Membuat dan mengolah kelas, tugas, dan nilai secara online tanpa menggunakan kertas. Seperti yang kita ketahui, penggunaan kertas di Indonesia cukuplah banyak. Menambah materi ke tugas, seperti video, YouTube, survei, Google Formulir, dan item lainnya dari Google Drive. Hal dalam Google Classroom kita juga bisa melampirkan link-link video atau Google Formulir dan lain sebagainya. Memberikan masukan real time. Menggunakan forum kelas untuk memposting pengumuman dan melibatkan siswa dalam diskusi berbasis pertanyaan tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Jadi diskusi di sini bisa dilakukan secara online. Mengundang orang tua dan wali untuk mendaftar ke email evaluasi yang memberikan informasi tentang tugas siswa yang akan datang atau yang tidak diserahkan. Selanjutnya untuk siswa atau peserta didik. Untuk siswa, Google Classroom dapat bermanfaat untuk melacak tugas kelas dan mengumpulkan tugas tanpa harus mengumpulkan ke guru. Yang selanjutnya ada memeriksa keaslian, masukan, dan nilai. Selanjutnya ada berbagi materi dan berinteraksi dalam forum kelas atau melalui email. Seperti yang kita ketahui tadi, berdiskusi di sini antara guru dan siswa tidak harus bertatap muka, tapi kita bisa menggunakan media ruang kelas virtual Google Classroom. Untuk orang tua sendiri, manfaat dari Google Classroom adalah mendapatkan email evaluasi tentang tugas siswa, yang kedua meninjau pengumuman dan aktivitas. Selanjutnya ada cara membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama, pastikan kita membuka Google Classroom pada browser atau aplikasi. Setelah itu akan isi detail kelas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah cara pendidik membuat materi. Agar kita sebagai guru bisa memposting materi di kelas, pastikan sudah membuat
kelas terlebih dahulu di Google Classroom. Yang pertama, pilih kelas yang kita buat. Yang kedua, pilih tugas di Google Classroom. Yang ketiga, klik tanda buat dan kita dapat memilih materi yang akan diupload. Yang keempat, silakan mengisi dan membuat materi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, setelah selesai, kita langsung memposting materi, menyesuaikan dengan jadwal, atau menyimpannya terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, kita juga bisa menentukan deadline dari tugas yang ada di Google Classroom. Pilih posting untuk memposting materi saat itu juga, pilih jadwalkan atau untuk menyesuaikan dengan waktu. Pilih draft jika kita memutuskan untuk menyimpan materi itu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke inti dari bicaraan ini. Implementasi penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran fisika. Menurut dari artikel dan beberapa sumber yang saya baca, penelitian dilakukan oleh Herman dan teman-teman, Google Classroom dapat meningkatkan pendidik membuat kelas belajar secara online, mengelompokkan, membagikan, dan dengan fitur presensinya. Kita juga bisa absen online melalui Google Classroom. Melalui kelompok kelas pada Google Classroom, pendidik dan peserta didik dapat membaca, mengirim tugas dari jarak jauh dengan fleksibel yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang penting kita terkoneksi dengan jaringan internet. Hasilnya yang didapatkan dari artikel tersebut setelah diberikan post-test tentang pembelajaran fisika di kelas 11 SMA 14 Makassar ini, pada kategori yang cukup tinggi. Artinya peserta didik dapat memanfaatkan pembelajaran online ini dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai post-test yang cukup baik, di mana hasil ini melalui Google Classroom memperoleh target presentasi ketuntasan peserta didik yang telah melebihi dari batas minimal dengan kategori yang sangat tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Google Classroom sebagai saluran media pembelajaran fisika secara daring dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, artinya cukup efektif. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah Google Classroom adalah ruang kelas virtual yang menyebabkan siswa dan guru tidak harus bertatap muka secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Penggunaan Google Classroom ini sangat membantu para siswa dan para guru dalam kegiatan belajar mengajar pada saat era pandemi seperti kemarin. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa sumber yang saya baca, penggunaan Google Classroom ini dikatakan cukup efektif dan cukup berhasil. Berikut adalah contoh tampilan layar Google Classroom ini saat saya SMA dulu. Ini ada kelas, ini dari forum tugas, ini tugas kelasnya, ini daftar guru-gurunya, pengajar, dan terakhir ini forum pengumpulan tugas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.